Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi syariah di Indonesia dan di dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Septiwinata, nomor absen 34 dari kelas 12 Perbankan Syariah. Sejarah akuntansi di Indonesia. Yang pertama, awal mula akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran penjajah Belanda pada abad ke-17. Pada tahun 1908 didirikan NIAV sebagai organisasi profesi akuntansi pertama di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan profesi akuntansi di wilayah Hindia Belanda. Pada masa kolonial, akuntansi di Indonesia mengadopsi metode akuntansi yang digunakan oleh Belanda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa dan istilah dalam akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi Belanda. Pada masa itu, akuntansi lebih fokus pada pencatatan transaksi perdagangan dan pengelolaan keuangan kolonial. Yang kedua, periode kemerdekaan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, dibentuklah Perhimpunan Akuntansi Indonesia atau PAI. Pada tahun 1957, PAI berperan sebagai wadah bagi para profesional akuntansi di Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi nasional. Pada era kemerdekaan, perkembangan akuntansi di Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Bapindo atau Bank Pembangunan Indonesia memainkan peran penting dalam penerapan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Laporan keuangan yang akurat dan transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dalam investasi di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi syariah. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam akun serta perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil pendapatan, biaya, dan laba. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, serta menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, kebangkitan baru dalam akuntansi syariah. Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi Muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konferensi, pengajaran di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Berikut ini adalah sebagian dari usaha awal di masing-masing bidang. Yang ketiga, perkembangan akuntansi di Indonesia atau IAI. Ketika Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari, sedangkan Profesor Soemarjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Jo, dan Go Ti Sem. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Soemarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi sendiri dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka. Di Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma, masing-masing peradaban tersebut telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun
metodenya berbeda-beda. Selain itu, perkembangan sistem perekonomian feodal di Eropa juga turut mempengaruhi perkembangan akuntansi di abad pertengahan. Hal ini terlihat pada masa Renaissance di Italia, di mana seorang biarawan bernama Luca Pacioli menciptakan metode akuntansi berbasis double entry bookkeeping yang dikenal dengan nama metode Venesia. Metode ini dianggap sebagai tonggak sejarah akuntansi modern. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.